Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi, Shalom 2PM. Shalom. Aku undang kita untuk bangkit berdiri. Semuanya siap untuk menyembah Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Come on 2PM, let us pray. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena perkara-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau curahkan buat setiap kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau tempat ini Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan, lewat kehidupan kami Tuhan. Biarkan itu semua boleh menjadi penyembahan yang harum untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come on 2PM. Mari kita sambut hadirat Tuhan di tempat ini. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome. Dengan lebih lagi Tuhan, let's welcome Holy Spirit in this place. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Beri kemuliaan buat Tuhan. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. It's your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here.
and sing this song to our God. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. It's your glory, Lord. So be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come and fill this place. Come and fill the atmosphere in this place. Long for to be overcome by your presence, Lord.
terima segala pujian kami Tuhan. Kami mau berhenti sampai di sini Tuhan. Kami mau berikan lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita katakan amin. Tuhan masih siap memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita siap memuji Tuhan sekali lagi, amin. Beri tos buat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Teman-teman yang sama-sama kita mau katakan, Dia batu karang kita yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kau Tuhan yang menang atas mau, penjelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 Kau mulia. Say haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Come on, Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, amin. Teman-teman yang sekali katakan Dia batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Kau menang atas maut, kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kementupian, angkat tangan kita di atas kepala kita. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Dia Tuhan yang layak sekali pujian dari kita, amin. Teman-teman, sama-sama kita katakan, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Dia tempat perlindungan kita, Dia kubu pertahananmu. Namanya Yesus. Bersorak, nyatakan, come on to PM. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan
menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya namamu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Amin. Semua tangan terangkat. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Amin. 2PM. Amin. Come on, sama-sama katakan. Tuhan, ini Mas Bumi, pujian bagimu, persembahan hati. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ku tinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus, segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang bagimu Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wuh. Sebelum duduk saudara-saudara, temukan 2-3 orang, katakan, I am blessed to have you here. I am blessed to have you here. Senang boleh berada bersama dengan saudara, bersama-sama beribadah di ibadah 2PM. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Ada shalom di rumah Tuhan siang hari ini. Kurang keras. Ada shalom di rumah Tuhan siang hari ini. Welcome home. Welcome di ibadah dewasa muda di 2PM. Saudara, saya percaya hari ini ada banyak yang baru pertama kali datang di tempat ini. Bagi yang baru datang pertama kali, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang ibadah hari Minggu jam 2 siang di tempat ini. Ibadah jam 2 siang diperuntukkan untuk young professionals dan young couples. Tetapi tidak menutup kemungkinan buat Bapak Ibu yang masih berjiwa muda boleh juga bergabung bersama dengan kami. Yang kami maksudkan dengan young professionals adalah buat teman-teman yang baru lulus kuliah, sedang meniti karir, ya, atau yang sudah menikah, masih punya anak masih kecil di bawah umur 5 tahun juga boleh bergabung bersama kami. Karena kami juga ada kelas nursery di belakang yang siap untuk melayani anak-anak Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, hari ini saya senang sekali boleh welcome jemaat-jemaat baru yang hadir hari ini. Tadi saya dikasih informasi ada yang namanya Devi. Ada Devi di sini. Devi di sebelah sana, welcome home. Ya, ada juga yang namanya Gilbert, Angel,
Vio, Dewi, Junior, Ruben, and Pandam. Welcome home semua yang ada di sini. Senang untuk bisa beribadah bersama saudara-saudara di tempat ini. Saya percaya pada saat kita bersatu hati, kita meninggikan nama Yesus, Dia disenangkan di antara kita. Amin saudara-saudara. Saatnya untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Tentunya kita selalu ingat bahwa pada saat kita memberikan persembahan itu adalah menjadi bagian dari ibadah kita. Dan kita percaya pada saat Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Demikian juga sebagai ucapan syukur kita memberikan ke dalam rumah Tuhan apa yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu silahkan persiapkan yang terbaik. Bapak Ibu teman-teman di sini boleh scan QR code yang ada di depan saudara. Pastikan rekeningnya atas nama GBI PRJ. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada saat kami memberi hari ini, kami membuat deklarasi bahwa segala yang kami miliki berasal dari Tuhan. Kami percaya bahwa segala koneksi, segala talenta, kesehatan, semua yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan oleh karena itu Tuhan sebagai ucapan syukur kami mau memberi yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh disenangkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara silakan memberi saudara-saudara. Sambil memberi kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama yang menurut saya sangat penting buat kita semua para dewasa muda, yaitu yang kami beri nama COOL atau Community of Love. Di 2PM kami sangat tidak henti-hentinya kami mengatakan bahwa komunitas adalah sangat penting buat masa-masa dewasa muda. Di 2PM kami mempunyai 11 COOL saudara-saudara. Ya, 4 dari antaranya itu online saudara-saudara. Ya, yang lain onsite. Ada yang khusus singles, ada yang khusus young couples yang sudah menikah dan punya anak, ada yang khusus couples yang mau menikah. Ya, nanti saudara-saudara bisa scan QR code yang ada di screen. Nanti kita akan bantu untuk mengkoneksikan dengan COOL yang tepat buat saudara. Lalu berikutnya kami juga mengadakan volunteers. Kita mempunyai wadah-wadah pelayanan di mana teman-teman di sini boleh ikut bervolunteer dalam rumah Tuhan, membangun kerajaannya. Kami ada beberapa departemen, Sunday Service, Creative Team, Praise and Worship, Nursery Team. Teman-teman di sini saya percaya pada saat kita memberikan waktu dan tenaga kita di dalam rumah Tuhan, kami percaya bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudara bisa lihat dan bisa scan QR code juga yang di depan. Nanti kita akan koneksikan kepada departemen yang bersangkutan. Lalu berikutnya tidak kalah seru, ya, kita akan mengadakan yang namanya audisi dancers, saudara-saudara ya. Audisi dancers ya. Dan kita percaya bahwa bukan hanya perempuan dan juga akan ada laki-laki juga yang akan menari bagi Tuhan ya. Dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Ya, buat teman-teman yang punya talenta dalam menari, silahkan bisa scan QR dan juga audisi dancers. Lalu berikutnya kita ada social media 2PM. Di TikTok dan IG, saya dengar tadi ada beberapa teman-teman di sini datang ke 2PM karena social media. So good job social media team, terus bekerja dengan luar biasa supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Buat teman-teman yang punya skill dalam copywriting, design, ya content creator, please join us supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan yang terakhir saudara, yaitu prayer request. Kita percaya bahwa semua dari kita bisa dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa. Dan ada satu prayer request yang masuk kemarin saudara, yaitu supaya diterima di pusat pelatihan kerja daerah. Ada teman kita yang minta didoakan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa buat teman kami yang sedang bergumul supaya dia bisa masuk ke dalam pusat pelatihan kerja daerah. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berikan dia hikmat, kekuatan, kesehatan, persiapan yang matang supaya dia boleh memberikan yang terbaik dan juga Tuhan sertai dia. Adakan perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak kenal Engkau. Kami berdoa berkati dia dan kami percaya kami akan mendengarkan berita-berita sukacita, kesaksian bagaimana Tuhan menolong jemaat di tempat ini. Kami berdoa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Engkau. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan firman-Mu sungguh-sungguh berbicara kepada kami. Biar firman-Mu sendiri yang menguatkan, menyembuhkan, mengingatkan kami betapa besar kuasa-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Teman-teman, aku mau ajak bangkit berdiri. Kita akan masuk kembali ke dalam penyembahan. Aku mau ajak
untuk diam sejenak, untuk merenungkan minggu yang telah lalu, bulan yang telah lalu, mungkin juga tahun yang sudah berjalan hampir setengah tahun. Mungkin banyak yang telah terjadi ya, banyak perubahan, banyak goncangan, banyak hal-hal baru yang berubah. Tapi aku mau ajak teman-teman dan aku juga sendiri untuk kita ambil waktu ini untuk kita membuka hati kita supaya Tuhan dapat bekerja di dalamnya. Segala perasaan khawatir, segala perasaan takut dan ketidakpastian, aku mau ajak teman-teman untuk yuk kita sama-sama, kita buka hati kita undang Roh Kudus untuk datang. Kita berikan Roh Kudus ruang untuk bekerja dalam hati kita, untuk mengubah segala rasa takut, rasa khawatir, rasa amarah, rasa benci, semua hal-hal yang bikin kita bergumul. Kita serahkan di kaki Tuhan, kita undang Roh Kudus untuk bekerja. Dengan lagu ini kita sungguh-sungguh nyanyi, apapun yang kita punya kita taruh di kaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Roh Kudus datanglah, bekerja dalam kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk berdiam. Ajari kami Tuhan untuk mau mendengarkan-Mu Tuhan. Mau taat. Mau memberikan Kau ruang untuk bekerja dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami terus serupa seperti-Mu Yesus. Kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want. Holy Spirit, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, Roh Kudus datanglah, kami tanggalkan segalanya. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender.
Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room
Jemaat Tuhan, jangan ada yang diam. Naikkanlah doa pribadimu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah semuanya, supaya Tuhan yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oh, yang jauh melebihi apapun yang dapat engkau bayangkan, engkau pikirkan. Oh, take over us now. Do whatever you want to with my life. Oh, we believe that your way is better, and your way is better. Oh, your way is better. Oh, come on, church, sing it out. Your way is better. Your way is better. Oh, your way is better. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Oh, your way is better. Oh, your way is better. Oh, your way is better. Oh, tiada rabayana. Your way is better. Your way is better. Your way is better. So I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus buat semua yang indah yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu dan perkenananmu menjadi sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi luar biasa, kami menjadi hebat, kami menjadi sesuatu yang luar biasa karena semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sebagai anak-anak muda, kami mau menjadi anak-anak yang terang Tuhan. Agar kami dapat menyinari dunia ini dengan takut akan Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam Tuhan, sertai kami. Dan ajar kami untuk dapat melakukan apa yang Kau mau, yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur diundang untuk yang keberapa kali ya? 2, 3 di ibadah dewasa muda. Karena saya juga masih berasa muda. Karena kadang kalau dilihat dari umur kayaknya udah enggak. Tapi dari semangat melayani Tuhan dan semangat dalam hidup masih semangat anak muda. Amin. Amin. Jadi kadang jangan merasa, wah Kak saya udah 40, saya udah masuk tua. Tenang sayang. Selama engkau mau bekerja buat Tuhan, tenagamu harus kau kasih tenaga anak muda. Amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Anak-anak yang punya jaminan keselamatan dan surga menjadi bagian hidup kita. Amin. Jadi kita jadi anak muda jangan, wah Bang Mongol saya kan begini Bang. Saya begini. Nggak usah pakai saya begini. Nggak usah pakai kata tapi dalam hal yang namanya percaya kepada Kristus. Amin. Karena kalau percaya kepada Kristus semuanya ya dan amin. Nggak ada tapi.
Omongol lagi. Bomongol aja. Kalau pakai kata tapi, ya nggak nyampe jadi sukses, mentok Pak. Tapi karena saya percaya janji Tuhan itu pasti, Tuhan berkati hidup Kak Mongol. Jelek tapi artis. Itu. Anda bayangkan dunia entertain bukan seperti saya. Kalau pakai kata tapi, nggak masuk Pak. Tapi kalau saya pakai percaya janji Tuhan ya dan amin, pasti masuk. Terbukti. Sampai sekarang masih artis. Karena itu kalau nggak jadi artis bang ngapain? Ya paling nyopet lagi. Nggak bercanda. Karena kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satu manusia yang bisa menjatuhkan. Amin. Itu yang harus kita pegang teguh. Nggak usah berpikir yang lain. Tapi bang saya begini, saya begitu. Enggak usah. Bagi Tuhan enggak ada kata tapi. Bagi Tuhan selalu pasti. Karena kadang kita mentok. Mentoknya di mana? Di pikiran. Kita tahu dasar firman-Nya. Tapi karena otak kita yang hanya segede bapau isi babi. Mentok. Enggak bisa melangkah lebih. Karena selalu ribet. Sedangkan kita anak Tuhan, dikasih Tuhan pilihan. Mau jadi anak terang atau anak kegelapan. Anak kegelapan pasti pakai kata tapi. Kenapa? Karena kegelapan tidak menjamin. Tetapi anak terang itu dijamin. Jadi gak usah ribet. Kak Mongol juga begitu, Bang Mongol juga begitu. Kalau saya mikir nggak jadi, ya nggak jadi. Tapi saya berpikir kalau Kristus bisa menjadikan aku sukses, aku pasti sukses. Sekalipun proses itu tidak segampang yang kita bayangkan, nggak mungkin Mongol langsung lahir jadi artis, melewati proses. Tapi tangan Tuhan itu pasti akan selalu menolong. Amin. Nggak usah yang lain dipikirin. Apalagi kita nih anak muda. Sekarang pakai standar nyari kekasih harus begini. Tingginya gak boleh dia lebih tinggi bang. Harusnya sejajar lah. Kalau tinggi lu 165. Nah lu mau nyari ceweknya bonsai. Gak usah kalau memang Tuhan kasih segitu tingginya. Berarti kemungkinan ya Tuhan janjikan perbaikan keturunan. Nah saya jelek bos. Saya kalau dijejerin semua pemain sinetron, pemain film di Indonesia, saya nggak ada di tengah, di paling ujung banget. Yang difoto nggak muncul karena batas kamera. Kita nggak kelihatan, harus bagi 3, jelek numpuk sendiri, yang ganteng numpuk sendiri. Tetapi kalau bicara kejelekan saya mungkin menang. Mau bicara ganteng bisa Anda unggul, tapi bicara karya belum tentu saya kalah. Karena saya sampai hari ini stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Kalau muka kalah sama Liando. Kalah sama kalau Al Ghazali, Farel Bramastya. Itu kalau mereka udah pemeran utama di sinetron, ya paling Mongol jatuh dari pohon, nyunsep, gendong kuntilanak. Yaudah, kita udah menyadari emang udah begitu. Tapi coba kita buka hari ini sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5. 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5. Wih, kegantengan Mongol kalau dilihat dari samping bener kayak artis Mandarin ya. Tapi kalau ngadep muka kayak tukang copet di gereja. Ayo kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5 dari ayat 4 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5-nya, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita disuruh milih mau jadi anak terang atau anak kegelapan. Bang kalau anak terang bagaimana? Gak boleh tatoannya. Ya kalau udah ketato mau digosok. Saya punya teman tatoan
setangan-tangannya Pak dari sini sampai ke sini. Terus dia lahir baru. Mumet dia. Ini bang gimana ngilanginnya? Ya potong tangan. Lu PA lu gimana sih Ngul? Potong tangan kok jadi cacat dong. Nah terus mau gimana? Ya udah pakai kemeja lengan panjang. Jadi dari dia lahir baru sampai hari ini nggak ada lengan pendek bajunya, lengan panjang semua. Terus mau bilang sama dia, nyaman nggak? Enggak sih bang. Terus bagaimana? Ya udah pakai lengan pendek. Tapi bang tatonya, ya udah lu doain lah supaya yang melihat menjadi buta. Ya udah ketato mau gimana? Saya juga begitu di dunia artis Pak, diperhadapkan main film anak Tuhan, dapat peran jadi bencong. Serba salah. Wah gua anak Tuhan kan. Pelayanan mimbar. Tapi jadi bencong. Jangan diambil lah. Terjadi batu sandungan. Produsernya ngomong. Tapi bang syutingnya cuma 8 hari. Budgetnya 150 gas. 8 hari syuting dapat 150 juta. Gas. Terus bang gimana nanti kalau gereja? Ya nggak apa-apa gereja begitu nggak mungkin kan anak muda milih jadi bencong. Enggak, kita kan itu hanya karakter film, kehidupan sehari-hari. Ya nggak begitu. Balik normal, mainnya Mobile Legend. Nggak main bekel karena duduknya nyamping. Jadi ngadepin hidup kita dipilih. Anda mau milih jadi anak terang atau anak gelap. Tapi saya percaya Anda yang menjadi anak Tuhan pasti milihnya anak terang. Betul? Bang bagaimana untuk jadi anak terang? Anak terang itu karakter diri yang harus kita perbarui. Baru mindset otak kita. Karena otak kita ini gedenya kayak bakpao Pak. Karena kan terbagi otak besar dan otak kecil. Otak besar di depan apa di belakang? Ini orang dokter ada nggak ya di sini? Otak besar tuh sebelah mana? Sini ya. Otak belakang di belakang ya. Otak kecil yang mana? Otak besar yang mana? Itu kalau dikumpul gedenya cuma kayak babi kecap 2 kilo. Sedangkan badan kita tinggi 170. Bayangkan cuma seotak itu bisa mempengaruhi badan kita. Jadi pola pikir kita harus diperbaharui. Jadi anak muda ya jadilah anak muda. Jadilah anak terang yang tidak terlalu riwe. Karena kadang kita jadi riwe. Apalagi kadang kita suka cepat menghakimi. Kayak Bang Mongol gitu. Ketemu di mall. Saya aksesorisnya banyak. Jangan dihakimi. Wah itu bukan anak terang itu. Enggak Pak itu baru habis manggung. Karena kalau saya manggung gak boleh gembel. Bahkan stand up comedy termahal. Nah apakah itu asli? Ya bawa aja ke pegadaian. Pasti ditolak. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan sama rantai regal rose gold. Jadi posisikan dirimu memilih. Baru yang perlu engkau lakukan adalah menyadari diri. Saya kalau habis manggung aksesoris copot semua. Sekarang main sinetron. Stripping Pak. Berarti tiap hari. Ada yang ngomong. Ngol kan bayarannya kecil, cuma 6,5 juta per hari. Kenapa diambil? Mongol kenceng nyahutnya. Orang gope aja gua pungut, apalagi 6,5 juta. Kenapa? Karena kita ribet mikirnya kan sehari Ngol. Gajimu sebulannya aja UMP engkau terima, apalagi per hari 6,5. Berarti kalau 6,5 juta per hari kali 30 hari. Lebih banyak dari gaji UMP-mu. Mindsetnya yang perlu dirubah. Anak terang itu bukan cuma karakter diri terlihat. Tapi pikiran kita nih isinya dirubah. Saya ambil sinetron sekarang. Kenapa saya ambil sekalipun cuma 6,5 juta? Karena di sinetron ini saya jadi bapak. Sebelum-sebelumnya jatuh dari pohon. Ditabrak mobil, diganteng-ganteng serigala. Gendong babi di Maija pengen ke Mekah. Ini gue jadi laki Pak. Punya anak cewek. Mau langsung gas. Jadi gak usah dibuat ribet. Menghadapi hidup di bawah santai. Anak muda berlakulah seperti anak muda.
Anda mau pakai anting, bang, saya mau tindik boleh nggak? Jangan tanya Mongol, tanya orang tuamu dan gembalamu. Di mana engkau bertumbuh bergereja, tanya ke mereka, boleh nggak saya tindik telinga? Kalau gerejamu meng-ACC, gas. Tapi kalau gerejamu bilang jangan, ya jangan. Tapi Bang Mongol tindik, akan gua artis. Ya main film harus kelihatan preman, ditindik. Biji mata juga kalau boleh ditindik ya gas. Yang penting 150. Saya nggak mau ribet, Pak. Karena saya seniman. Di satu sisi saya juga harus menghibur orang. Di satu sisi saya anak Tuhan. Terus orang nanya, terus apa yang Bang Mongol lakukan? Rubah pola pikir. Baru yang paling penting adalah kompromi terhadap hidup. Tapi tidak terhadap dosa. Itu buat anak muda yang paling enak. Kompromi itu perlu, tetapi hanya untuk hidup, tidak untuk dosa. Apa bedanya bang kompromi terhadap dunia dan terhadap hidup dan dosa? Dosa bilang gak boleh berzina, ya jangan. Jangan dikompromiin. Itu prinsip. Selama 14 tahun Mongol berkarir, gak pernah ku jatuh dalam dosa perempuan. Gak pernah ku jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kenapa? Karena itu dosa, gak boleh dikompromikan. Tapi hidup ku kompromikan. Contohnya, ya kan, ketemu orang lagi capek, tapi harus senyum. Kompromi itu Pak. Kalau kita gak kompromi dia shalom. Meninggal Pak, besok keluar berita sombong banget hidupnya padahal jelek. Ya kan? Jadi kita kompromi. Pakai anting di film saya pakai. Tapi kalau kehidupan hari-hari saya ke gereja nggak dipakai. Kenapa? Jangan jadi batu sandungan. Nanti orang lihat. Kalau anak muda mah bagus. Kalau dia lihat oma-oma udah rambut putih, kacamata udah kayak pantat botol. Katanya anak Tuhan kok pakai anjing. Yang tadinya suka cita mau ke gereja jadi nggak bisa. Akhirnya apa? Kita jadi batu sandungan. Saya pakai baju begini, saya tanya dulu. Ada orang nanya, Pak Mongol sekali-sekali dong kalau pelayanan pakai jas. Ini ku kompromikan. Mohon maaf, kami Manado itu kalau pakai jas hanya untuk 2 acara. Kalau enggak orang menikah, orang meninggal. Jadi kalau saya pakai jas tinggal ditaruh kapas di hidung, tik, nyanyi apapun juga kompromi. Tapi tidak terhadap dosa. Bang, ayo bang. Ada 2 linting nih. Itu dosa. Itu harus kau gak boleh kompromi. Harus berani berkata tidak. Bang, bagaimana velocity bang? Apakah itu bagian dari penyesatan? Ya Tuhan Yesus. Perkara joget-joget di TikTok dijadiin ribet. Lu joget di Taman Bogor. Ditangkep sama Satpol PP. Dikirain orang gila lepas. Gak usah. Tapi sekarang ada lucu loh. Di ibadat tepuk tangannya pakai itu ya. Gitu. Ada yang bilang Mongol, begini lambang setan kan bang? Iya. Jujur. Dalam dunia satanik. Ini adalah satanic finger pertama. Ya. Dalam ritual satanik semuanya pasti begini. Tapi kan sekarang ternyata berubah bos. Ini katanya bukan lambang satanik. Lambang I love you. I-L-U. Jadi sekarang kalau ketemu, I love you bro. Cih. Terus balasnya gimana? Cih. Gak usah ribet, anak muda kok. Kenapa jadi shalom? Gak usah. Terlalu berat suaramu, jangan sok-sok kebapaan. Labil dirimu kalau santai aja. Lihat pengumuman celana jeansnya kalah Mongol. Ya kan? Sepatunya bro, gue mentok Samba. Tapi saya punya 46 Samba. Semua seri ada pak. Kenapa makainya Samba enak? Karena kalau ada yang minta ngasihnya gak sakit hati. Cuman 16. Mongol bayar 14. Artis foto masukin Twitter, masukin Instagram, endorse. Hidup dibuat enak pak. Gak dibuat mumet. Itu juga harus berlaku buat anak muda. Yang namanya dosa kau hindari.
Jangan nyemplung ke situ. Tapi bang, saya kan pendoa, pasti saya kuat. Jangan Pak. Jangan mencobai. Mundur. Saya sering ngomong di mana-mana. Saya ini artis panggung. Selalu mendapatkan upeti di setiap kali manggung. Kenapa? Karena budget 150 juta. 20 jutanya buat mereka yang ngundang. Dan mereka gak pernah keberatan mengambil 1 juta untuk cari cewek buat Mongol alasan mijit. Itu sering terjadi. Tapi sampai hari ini puji Tuhan gak pernah jatuh di hal tersebut. Karena kenapa? Karena aku takut itu bagian dari dosa. Hidupku gak akan jadi berkat. Jelek terus hidup dalam dosa. Apa yang kita dapat? Tapi kalau jelek hidup dalam Tuhan, jadi anak terang. Keren coy. Betul? Iya dong, kalau jadi anak Tuhan tuh pasti keren Pak. Jaminannya ada. Kegelapan gak bisa menjanjikan. Semua anak satanis juga tahu, if you die you not go to heaven but go to hell. Tapi kita pengikut Kristus, jaminannya surga menjadi bagian kita. Amin. Siapa yang mau berangkat ke surga? Berangkatlah sekarang. Ya kan sering begitu. Siapa yang mau ke surga? Banyak banget berangkat. Ya udah, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Belum. Saya mah belum, tapi memang saya tahu di saat saya mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, surga menjadi jaminan hidupku. Amin. Tapi kan belum sekarang. Nanti. Ini kita Jakarta nih paling mumet berita tentang megalodon. Berita tentang megatrust muncul lagi sekarang. Kayak nakut-nakutin orang nih berita. Orang megatrust saja belum tentu kita meninggal dia datang, lama. Masih butuh proses. Sama juga nih orang bilang nih Paus Fransiskus meninggal, kegelapan akan melanda Indonesia. Baru Bali baru mati lampu. Masih ada listrik kok, tenang aja Pak, kegelapan belum melanda. Karena Tuhan masih mempersiapkan kita-kita yang menjadi anak Tuhan tidak mengalami yang namanya kegelapan. Amin. Amin. Kita baca lagi sama-sama Kejadian 1 ayat 4. Kejadian 1 ayatnya yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Berarti kita anak terang adalah anak-anak yang baik. Berarti gak usah khawatir, karena Tuhan akan memisahkan orang gelap dengan terang. Jadi kita gak usah khawatir. Orang yang mau berniat jahat kepada kita, kalau kita anak terang, perlindungan Tuhan nyata. Orang yang berbuat jahat bisa Tuhan halaukan dari hidup kita. Amin. Termasuk dalam hal jodoh. Oleh sebab itu jodoh doanya jangan mumet. Tuhan berikan yang cantik. Mintanya cuma Tuhan berikan yang terbaik. Terbaik itu gak harus mancung. Pesek pun itu terbaik di mata Tuhan. Ya betul? Anda yang mancung jangan sombong, biasa aja. Petenteng-petenteng. Gak, gue sih bang ada darah bule dari ayah. Udah kami pesek mah tetap aja kami bahagia. Sama-sama bernafas. Sama kayak Mongol kan. Kalau diundang acara, artis harus bisnis kelas. Ngomong ke teman-teman artis, kalau lu di acara agama jangan minta bisnis kelas. Itu kan hak dan kewajiban kita, Ngol. Masa kita mau duduk tenang kok harus dibuat ribet? Bukan begitu. Bisnis dan ekonomi meninggalnya sama-sama. Ayo, pesawat jatuh yang meninggal duluan siapa? Pilot dan bisnis. Paling depan. Biasanya di 5.000 ketinggian pesawat patah. Nah yang di belakang masih bisa lompat. Jadi Anda yang suka duduk bisnis jangan sombong. Kadang kalau udah duduk di bisnis ngelihat orang begini. Anda yang paling pertama meninggoy.
dibandingkan kami. Bisnis enaknya cuman kursinya lega, makannya dapat piring. Kami plastik nggak apa-apa. Ngadepin hidup tuh ingat, santai. Karena terang itu baik kata Tuhan. Dan Anda harus ingat, terang adalah ciptaan Tuhan yang paling pertama. Berarti kalau kita anak terang, kita adalah orang-orang yang paling pertama. Amin. Pas kita masuk surga, Mongol lebih dulu. Nanti Mongol di sana bisa jadi calo. Saya buka travel ke neraka. Usaha sekarang paling keren kan ke Tanah Suci. Besok kalau boleh kita bikin tour, Holy Land Tour. Ke Israel kan. Imagination Tour ke neraka. Keren lo bisa dada-dada sama saudara kita di sebelah. Gak bercanda. Itu namanya stand up. Buat cowok-cowok, cewek-cewek cantik. Jangan terlalu menghambakan kecantikan itu. Kecantikanmu umur 40 pasti udah mulai reot. Cewek itu yang paling pertama yang akan berubah adalah matanya. Muncul kerutan di sini. Teman Mongol baru usia 29 tahun. Kerutannya muncul. Apa namanya? Ditarik. Sekarang usianya 49. Jadi kayak orang Cina. Habis Pak. Ditarik. Cina dari siapa lu? Kakek lu Cina. Ternyata gara-gara ditarik. Apa nama bahasa ini? Facelift ya. Facelift. Ditarik. Jadi 5 watt. Habis. Mongol bilang, di kerutan itu lambang tua itu mateng narjamanya. Jadi buat cewek-cewek udah skincarean yang standar aja. Gak usah maksa sampai berdempul-dempul. Kasihan kalau dicium suami. Bedak nempel. Udah. Mau pinter boleh tapi gak usah terlalu pinter. Yang penting masuk kelas. Saya jujur ya Bapak Ibu. Saya urutan ke-31 kalau setiap kali pembagian raport. Dari 32 siswa. Ada masih hidup teman-teman saya. Saya gak pernah juara 1-5. 31 dari 32 siswa. Teman saya juara 1 sampai juara 5 sekarang jaga toko. Saya juara 31 artis. Jadi gak perlu juara ribet. Gak usah. Yang penting bisa baca pelajarannya. Kalau gak bisa jawab ya catat aja hanya Tuhan yang tahu. Ya kita kan gak bisa. Lah kan kita gak bisa. Gak mungkin lu ngafalin. Kenapa ilmu pengetahuan tuh berubah. Gak valid. Kita dulu belajar sama Mongol 11 planet. Dianulir jadi 9. Balik lagi jadi 10. Balik lagi jadi pernah 13. Sekarang balik 12. Balik lagi sekarang 11. Mumet. Tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Dari kapan Tuhan lahir. Dari kapan bumi ini dijadikan sampai kedatangan Tuhan. Firman itu akan selalu ya dan amin. Udah handphone ya lupa. Jadi gak usah khawatir. Yang kedua coba kita apa yang perlu kita lakukan Bang. Efesus 5 ayat 11. Efesus 5 ayat 11. Kita baca dengan suara nyaring 1, 2, 3. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita jangan, karena kita anak terang, kita jangan turut mengambil bagian. Atau kalau bahasa gaulnya, jangan ikut, bener ya? Jangan ikut serta dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan. Cukup kita fokus ke terang. Bang, bagaimana sih cara anak terang? Ya bagaimana tanya gerejamu. Kalau Kak Mongol bilang pakai celana jeans robek boleh. Nanti ada lagi yang bilang tuh kan Mongol ngajarin yang sesat. Gua suruh pakai celana kain, terkirain lu calon PNS. Ini terserah ya menurut lu bagus. Mau bagaimana, yang penting kalau ke Bali lu berenangnya jangan pakai celana jeans, tenggelam bareng, berat. Tapi Bang kalau pakai celana apa namanya yang segitiga, jangan. Takutnya ada panu yang belum sembuh.
Saya pernah ngeliat temen, gue bilang pakai boxer aja, enggak ngol ah. Kalau kita lompat dia suka melorot ngol. Ya udah dia pakai Pak. Gue langsung bilang bro gue pulang dulu ya. Kenapa ngol? Ah lu mah PA lu bukan nemenin kek. Wah ayo bang berenang bareng. Enggak bro gue lihat Pulau Kalimantan. Membentuk bukannya pakai daktarin. Saya kemarin Pak ke Amerika. Ke Jepang. Saya bilang sama orang bilang lu kan udah gembel kalau kok bisa ke Jepang. Nah ini teman-teman dari kata menabung. Jadi saya selama jadi artis tuh setiap bulan membayar travel. Jadi Mongol ini contoh pingin ke Korea. Saya cicil. Saya bayar. Nanti saya mau berangkat tanggal begini ya. Nah jadi kemarin saya ada ke Jepang berdua. Jadi Mongol ajak manajer pergilah ke Jepang. Di Jepang minus udaranya. Mongol masih pakai baju biasa namanya saya orang Mongol. Orang Mongol tuh nggak pernah kedinginan bos. Terus kita kemana? Galayusawa. Main es. Saya lupa saya ini kan memang bapak Mongol tapi kan mama Manado. Jadi penasarannya muncul di sedok lah itu es. Kagak pakai sedotan pakai tangan. Cek. Ketah begini. Langsung kayak orang stroke. Gue bilang aduh ternyata begini ya Jepang. Nah menikmati bos. Di Jepang murah. Saya makannya di Shibuya. Pinggir toko. Lagi makan ada orang Indonesia lihat. Kasiannya Bang Mongol udah gembel. Gue dalam itu. Apa masalahnya gue makan di pinggir jalan. Yang penting kan gue beli sepatu mahal. Manado sayangnya tuh. Gaya harus utama saya. Mau kemanapun gaya utama. Kalau naik pesawat saya selalu minta naik terakhir paling pertama. Karena di ekonomi. Jadi Anda tahu strateginya naik pesawat supaya nyaman. Naiklah paling pertama. Langsung cari jendela tidur. Dia gak usah mikir pesawat jatuh gak jatuh. Yang penting nyampe. Itu strategi Mongol. Karena saya udah pernah mengalami Pak duduk di bisnis. Itu diliatin orang. Ih sombong banget ya hidupnya. Katanya anak Tuhan tapi hedon. Mongol bilang manajer besok ganti ekonomi. Duduk di ekonomi lihat lagi. Udah gak ada job. Kasihan. Di bisnis salah, di ekonomi salah. Jadi gue pangkuan sama pilot. Kalau pesawat dulu pilotnya 3. Bisa aja kursi 1 kosong. Ini sekarang pilot 2. Pangku-pangkuannya menghadap yang kuasa kita sepesawat. Jadi riuh. Udah begitu pesawat goyang. Paling lucu tuh kalau Anda tahu kalau pesawat goyang. Semua ingat Tuhan loh. Yang gak pernah doa seumur hidupnya. Di saat pesawat goyang 5 detik aja. Rajin menyebut darah Yesus berkuasa. Bahkan ada di dekat Mongol dia sampai doa pengakuan dosa. Sampai bilang, gue liatin ibunya gitu. Ya bu kenapa ketakutan lah. Gak usah, kalau perkara mati gak usah naik pesawat. Ibu duduk juga meninggal. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahanku. Layakan aku duduk di hadapanmu. Lu mau ngambil raport. Duduk di hadapan Tuhan. Lu mau ngapain? Jadi ribet sendiri. Mongol ikut ketawa. Jadi gue bilang pas besok gue jadiin materi. Yang penting gak sebut nama aman gitu. Dia inget sama dosanya semuanya. Ya ampun Tuhan ampuni. Yang paling Mongol tuh layakan aku Tuhan duduk di hadapanmu. Itu gue pingin ketawa loh Pak. Kayaknya orang tua mengambil raport nih. Kok duduk di hadapanmu. Jadi buat anak-anak muda, teman-teman dewasa muda yang hadir hari ini ibadah khusus kita. Punya teman dewasa muda yang gak tahu gerejanya di mana, cuma nongkrong gak jelas, ajak ke sini. Biar bertumbuh bersama. Karena firman itu membuat kita bertumbuh dan kita menjadi pemenang. Kalau udah bertumbuh tuh pasti pemenang. Kenapa? Karena endingnya akan berbuah. Dan di saat berbuah itu akan memiliki dampak. Itu juga mau berusaha lakukan saat-saat ini. Dulu saya agak terlalu cuek. Instagram saya dulu gak pernah baca. Karena saya baca DM IG.
10 yang minta didoakan, 12.000 minta bantuan bayar pinjol. IG Mongol Tuhan Yesus, pinjol lah, apalah. Bang tolong bantu dong, saya semalam rep-repan saya lihat ada orang besar. Lalu yang mimpi gua yang disuruh ngurusin. IG Mongol tuh tanya sama manajer Mongol, Tuhan pinjol. Lu kenapa ngutang? Bang Mongol gak punya utang loh teman-teman. Ada 7 juta. Ada. Iya belum bayar sih. Tapi orangnya bilang gak ngutang, dia ngasih. Cuman Mongol tetap menganggap apa yang orang kasih dalam bentuk uang itu keanggap utang. Sekalipun dia bilang gak usah ganti Bang Mongol. Enggak, saya pasti akan tetap ganti. Karena bicaranya uang. Kecuali dia kasih emas, ya gue bawa ke pegadaian. Ini ribet amat lah gak punya duit. Jadi paling terakhir teman-teman, kita bicara sebagai anak terang. Anak terang itu apa sih enaknya Bang? Kita baca Amsal 13 ayat 9. Saya syuting dari jam 11 siang. Istirahat cuman 4 jam. Syuting. Pulang jam 1, suaraku habis. Karena di film ini Mongol harus teriak-teriak. Kita baca Amsal 13 ayat 9. 1, 2, 3. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi terang anak-anak Tuhan itu akan bercahaya gemilang. Kita sebagai anak-anak terang hendaklah bercahaya dan cahayamu sampai gemilang. Gemilang tuh keren banget. Jadi kita menjadi contoh surat terbuka Tuhan di hadapan siapapun. Saya termasuk mencoba menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya dulu ditanya orang suka nggak jawab kalau disapa. Bukan karena sombong, karena kalau udah disapa jadi lama pulangnya. Adanya akhirnya curhat, adanya Pak tolong bantu doa biar utang saya terbayar. Kerja, baru saya doain. Nah kalau nggak kerja minta didoakan, nggak mungkin turun dari langit. Tapi kalau kerja kau pasti diberkati Tuhan. Amin. Minggu depan juga masih ada pembicara yang lain untuk ibadah jam 2. Jangan nggak datang. Enak Bang Mongol soalnya lucu. Enggak Pak. Firman itu ada yang lucu, ada yang juga tegas. Tapi dua-duanya membangun iman. Jadi jangan pilih pendeta. Selama dia bisa membangun imanmu, gas. Karena dengan iman terbangun, kita menghadapi hidup lebih santai. Karena rule-nya udah ada. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi Bang saya udah gak ngerokok, tapi cuman vape. Sama aja bos itu. Vape dan rokok sama-sama keluar asap. Gak ada yang keluar air. Gak ada. Yang keluar asap itu namanya smoking. Jadi gak ada orang pakai vape keluarnya air, itu ludah, jigong itu melayang. Itu cepat cuci muka takutnya rabies. Jadi gak ada, semua terang itu bercahaya. Jadi kalau itu Tuhan larang jangan lakukan. Tapi kalau Tuhan berkenan maka ada buah yang akan kita terima. Ada hadiah spesial yang Tuhan terima. Terakhir buktinya Bang Mongol. Teman-teman jujur Anda boleh baca semua berita di media sosial, di Google umumnya tentang hidup Bang Mongol. Harusnya Bang Mongol ambruk, harusnya Bang Mongol jauh dari Tuhan. Tapi Mongol udah janji sama Tuhan dari pertama kali saya bertobat. Saya akan tetap mengiring Tuhan. Proses hidupku akan tetap kuselesaikan dengan sempurna. Karena ada surga yang menjadi bagian hidupku. Jadi target hidup itulah yang membuat kita semangat melayani Tuhan. Teman-teman jangan Anda pikir dunia artis itu gampang. Persaingannya, ngejatuhinnya itu banyak. Dukun-dukunnya banyak. Bahkan kita kadang ditawarin minum tahu-tahu sakit. Tetapi sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena perkenanannya Tuhan kasih dalam hidupku. Jadi aku bisa jadi saksi buat banyak orang. Orang yang tidak pernah dianggap. Tetapi Tuhan bekerja. Akhirnya Mongol bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati teman-teman pemain musik, singers, milih Mongol yang manggil, apa Tuhan yang manggil, dipersilakan. Saudara yang dikasih Tuhan, di 2PM bulan ini kita akan membahas satu tema yang baru mulai minggu depan. Dengan tema bulan ini, Wind and Fire, angin dan api. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena kita percaya bulan ini kita akan banyak membahas tentang Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang akan kita bahas. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang mungkin jarang dibahas. Dan oleh karena itu bulan ini, khusus bulan ini, pastikan teman-teman ada di sini setiap minggu. Karena kita akan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi berbicara tentang Roh Kudus dan karyanya, pribadinya. Supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Boleh angkat tangan bagi teman-teman yang belum mempunyai roti dan anggur. Supaya ushers bisa membantu. Sambil kita menunggu, silahkan kita akan merenungkan lagu ini bersama-sama saudara. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan sudah memiliki roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang-orang berdosa, hidup di dalam kegelapan. Tetapi karena Engkau yang tidak berdosa, rela turun dari sorga yang mulia, menderita gantikan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang. Saat ini ya Tuhan, ingatkan kami betapa baiknya hidup-Mu, betapa baiknya hidup kami Tuhan, karena karya penebusan di kayu salib. Engkau yang bela kami, Engkau yang berkati kami. Haleluya. Tuhan mau memberkati kita semua saudara-saudara melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing mengintrospeksi. Mari kita lihat, mari kita telaah, mari kita refleksi hidup kita. Jangan simpan dosa. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas tubuh dan darah-Mu, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Dan segala berkat-berkat yang baru akan tercurah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, berkat kesembuhan, mujizat-Mu, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru boleh menjadi bagian dari kami. Mari para suami di tempat ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya pengurapan raja, imam dan nabi, hikmat dan kebijaksanaan boleh Tuhan berikan atas dirimu. Tuhan berkati engkau dengan kesehatan yang sempurna, supaya engkau membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Kiranya segala pekerjaan dan usahamu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mari para istri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, jadikan istri-istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Tuhan, jadikan mereka anggur yang manis di tengah keluarga, supaya Tuhan berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka ibu yang cakap dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati segala usaha dan pekerjaan tangannya. Kiranya pengurapan yang baru boleh ada atas hidup mereka. Anak-anak muda dan single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya engkau menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang menjaga kekudusanmu supaya hidupmu berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan jadikan studimu, pekerjaanmu berhasil seperti Daniel, 10 kali lebih cerdas dibandingkan orang dunia. Tuhan, jadikan mereka yang bekerja menjadi kepala dan bukan ekor. Berikan keberhasilan dan keberuntungan bagi hidup mereka. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk para single parents di tempat ini, Tuhan, kami percaya bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Tangan-Mu selalu menopang mereka. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah kehidupan mereka. Dan Tuhan, jadikan hidup mereka membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima doa berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Haleluya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin, amin, amin. Sampai jumpa minggu depan. Wind and fire. See you next week.